Daniel Ricciardo merupakan salah satu pembalap bertalenta dalam sejarah F1. Gaya balap dia yang agresif namun tetap smooth dan enak dilihat, khususnya late braking-nya. Lalu pace-nya yang kenceng, tapi yang membuat kita suka amani orang ialah personality-nya yang fun, lucu, dan mampu bergaul sama siapapun kecuali McLaren. Gak lah, canda lah. Sama McLaren pun juga bergaul dengan baik kok. Cuman emang saat dia di McLaren tuh tidak berjalan sesuai ekspektasi para fans. Awalnya, banyak yang prediksi dia dapat membantu McLaren kembali ke papan atas mengingat tren bagus yang sedang dialami tim McLaren saat itu. Tapi ujung-ujungnya, bukan yang nge-carry McLaren ke atas, tapi malah dia yang di-carry sama rekan timnya sendiri. Intinya bukan hanya stint dia di McLaren itu nggak sesuai harapan, tapi dapat dibilang mengecewakan juga. Bahkan stint dia pas masih di Renault tuh masih lebih mendingan lah dari stint dia di McLaren. Akhirnya dia terkick dari McLaren dan gak dapet seat untuk 2023. Dan tentu ini akan sangat memukul Ricky Bobby, karena pembalap kayak dia tuh harusnya mampu bersaing di papan atas saat ini. Tapi dia malah bersaing untuk dapetin seat buat musim depan. Jadinya ya pasti terpukul lah, tapi melihat performa dia yang kayak gitu, gak kaget juga sebenarnya. Sekarang pertanyaannya ialah, akankah kita melihat Daniel Ricciardo kembali ke F1? Walaupun masih ada kontrak untuk 2023, McLaren memutuskan untuk putus dengan Ricky Bobby 1 tahun lebih awal karena masalah performa. Jadi ya gue dapat memahami lah mereka dalam membuat keputusan itu. Mau gimana lagi? Sesuka-sukanya kita sama Ricky Bobby, tapi dengan performa kayak gitu ya wajar aja McLaren memutuskan untuk ngedrop dia. Lalu setelah dia di-drop, ada beberapa tim yang sebenarnya itu mau sama dia gitu, mau merekrut dia, seperti Haas. Yang dimana Pak Gunter bilang kalau dia mau masuk ke Haas, boleh aja, masuk aja sini boy. Tapi Ricky Bobby akhirnya memutuskan untuk tidak balapan di 2023, dan yes, bakal aneh juga kita nggak ngelihat dia balapan musim depan. Sama lah kayak Asep. Bedanya Asep tuh udah fix pensiun, sementara Ricky Bobby masih bilang kalau dia tuh ingin kembali ke F1 di masa depan, khususnya di 2024. Nah, pada akhirnya di 2023 dia memutuskan untuk menjadi reserve driver Red Bull. Oh, pulang kampung juga ya dia. Yang dulu pas 2018, dia memutuskan untuk keluar dari Red Bull karena nggak mau jadi pembalap nomor 2. Akhirnya di 2023, dia balik lagi ke Red Bull menjadi pembalap nomor 3. Sama lah kayak nomornya ya kan. Tugas dia ialah bekerja di simulator, ikut beberapa balapan, dan melakukan aktivitas promosi seperti donat-donat di mobil lama. Mungkin bisa aja dia nanti diturunin di FP1, tapi menurut gua ini masih belum pastilah karena ada Liam Lawson juga. Nah, 2023 udah begitu jobnya. Sekarang kita bahas 2024. Untuk kembali ke F1 di 2024, ada 3 hal yang dia tuh harus punya. Pertama, dia harus yakin dia masih punya kecepatan dan skill untuk tampil baik. Kedua, dia harus mempunyai motivasi untuk bisa terus bersaing di level tertinggi. Dan ketiga, dia harus menunjukkan ke tim lain bahwa dia masih layak untuk berada di F1 dan tim-tim tersebut mau memberikan kesempatan itu ke dia. Dia harus punya 3 hal itu. Kalau 1 dari 3 itu nggak ada, agak impossible untuk balik ke F1 kalau menurut gue. Untuk kecepatan dan skill, gue masih percaya kalau dia tuh masih mempunyai hal itu. Cuman terkunci aja lah, karena untuk unlock itu, lo harus memberikan dia mobil yang cocok sama gaya balapnya. Dan kalau mau sampai next level, kasih dia mobil yang kenceng juga dan mampu bersaing untuk kemenangan kayak zaman dia dulu di Red Bull. Untuk motivasi, dia sendiri sering bilang kalau dia tuh masih memiliki niat untuk kembali ke F1 dan merasa kalau masih ada yang perlu dia tunjukkan ke semua orang gitu. Sehingga dia belum ada niat pensiun dari F1 dan gue lega lah karena umurnya menurut gue masih bisa lah untuk bertahan di F1. Sesama 89-nya aja si Valtteri masih oke-oke aja ya kan. Tapi yang sulit ialah kesempatan dari tim lain. Gue nggak berharap jadi 2024 tuh akan kembali menjadi pembalap utama Red Bull. Karena Max dan Checo tuh akan menjadi pembalap utama Red Bull sampai setidaknya 2024. Walaupun udah ada aja tuh teori di mana kalau Max sama Checo mengikuti jejak Asep dan Mark Webber dulu, di mana mereka akan gelut, hubungan mereka makin kacau, lingkungan tim juga nggak harmonis, Checo bisa aja keluar dari Red Bull setelah 2023 meskipun kontraknya masih ada sampai 2024. Walaupun hal itu bisa terjadi, tapi menurut gua kayaknya enggak lah. Karena kalau misalnya terjadi pun, Red Bull bisa aja lebih memilih pembalap muda kayak Yuki atau bahkan Albon balik lagi ke Red Bull ya kan. Jadi untuk Red Bull mungkin enggak, tapi bukan berarti impossible juga. Mengingat dunia F1 berputar dengan sangat cepat,
sehingga pindah ke tim lain adalah opsi paling realistis. Tapi, tim manakah yang mau ambil dia dan mempunyai kepercayaan untuk memberikan dia kesempatan? Itu pun, gue juga nggak tahu, dan kita harus nunggu beberapa bulan dulu untuk mendapatkan gambarannya nih, kira-kira dia bakal kemana. Karena persaingan dia untuk balik ke F1 itu akan ketat dan berat lah, mengingat banyak balap muda tuh yang memiliki target yang sama, yaitu naik ke F1. Belum lagi pembalap kayak Mick Schumacher yang memiliki rencana yang sama, yaitu balik ke F1 di 2024. Tapi, ada bagusnya juga dia gap year di 2023. Dia bisa ngecas baterai, relax dulu setelah beberapa musim berat bersama McLaren yang membuatnya lelah secara mental dan mulai mengembalikan kepercayaan bahwa dia tuh masih mempunyai kecepatan dan kelaparan untuk kembali ke F1. Kita ambil contoh aja Fernando Alonso. Meskipun udah nggak balapan di F1 selama 2019 sampai 2020, dia balapan di ajang lain dan menjuarai Le Mans 24 Hour juga. Lalu dia menunjukkan kalau dia tuh masih yakin mempunyai kecepatan dan kelaparan untuk kembali ke F1. Sehingga dia tuh udah mulai tuh lihat-lihat tuh transfer marketnya kan. Bisa balik gaya, dan akhirnya dia bergabung ke Alpine 2021. Ya dimana gue masih inget waktu itu cukup kontroversial juga tuh beritanya. Tapi itu langsung dilupakan dan dibungkam sama Fernando Alonso dengan performanya yang bahkan di usia 40-an aja masih bisa bersaing di level teratas. Ini yang harus Ricky Bobby lakukan. Walaupun endingnya dia McLaren membuat tim lain ngerasa, dia kayak udah nggak layak di F1 boy. Dia harus bisa membuktikan ke mereka kalau dia tuh masih layak diberikan kesempatan dan Red Bull. Kalau misalnya mereka tuh juga yakin Ricky Bobby itu masih layak berada di F1, mereka juga harus membantunya dalam mencari tim untuk dia di 2024. Kalau misalnya mereka akan tetap mengandalkan Max dan Checo tuh. Dengan ini, dia bisa balik lagi ke F1 di 2024. Dan kalau misalnya iya, itu adalah kesempatan terakhir dia untuk membuktikan kelayakannya di F1. Kalau hasilnya masih sama, yaitu underperform dan tentu saja mengecewakan harapan dan ekspektasi tim dan fans, gua rasa Ricky Bobby bisa aja akan segera mengakhiri karirnya di F1. Sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Akankah Daniel Ricciardo kembali ke F1 2024? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gua ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.